Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, aku Elrat Gavrilo, aku mahasiswa Sosiologi angkatan 2020 dengan NPM 17071020040. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing, aku mau berbagi seputar materi perkuliahan yang aku dapat selama mata kuliah Media Teknologi dan Jaringan Sosial. Nah, di sini aku mau berbagi gitu ya, poin-poin apa aja dan juga ilmu-ilmu apa aja sih yang udah aku dapat dalam aku menjalani mata kuliah ini. Oke, mungkin sebelumnya mata kuliah ini tuh apa sih? Mata kuliah ini membahas bagaimana pengaruh media, teknologi, dan jaringan sosial dengan menggunakan berbagai macam perspektif dalam sosiologi. Media dan teknologi di dalam masyarakat kita tahu berkembang sangat pesat yang menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial dan memunculkan berbagai macam isu yang menarik yang nantinya pasti akan kita kaji dan kita pahami secara sosiologis. Nah, di sini aku mau bagi ke dalam beberapa poin yang aku mau sampaikan mengenai materi mata kuliah ini. Pertama, ada interaksi sosial. Ada beberapa aspek yang mendasari interaksi sosial. Di antaranya komunikasi, sikap, dan norma-norma sosial yang menjadi penunjang keberhasilan dari interaksi sosial tersebut. Kemudian ada media dan interaksi masyarakat. Dijelaskan bahwa media dan teknologi mempengaruhi proses interaksi sosial dengan adanya struktur masyarakat, masyarakat dan budaya, strategi komunikasi, serta sistem teknologi informasi yang semuanya itu mencakup ke dalam proses sosial. Kualitas komunikasi. Nah, ini poin yang kita akan bahas berikutnya tentang komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi itu bersifat konsumtif. Komunikasi bersifat kontekstual. Komunikasi bersifat beragam dan komunikasi bersifat tidak lengkap. Kemudian kita akan masuk ke dalam poin media. Di sini aku mau ngejelasin tentang motif penggunaan media. Media bisa sebagai sumber informasi, media sebagai identitas pribadi kita, media sebagai integrasi interaksi sosial, dan tentunya media sebagai media hiburan. Nah, menurut Rogers, ada 4 era media nih. Yang pertama ada era tulis, kemudian ada era media cetak, ada era media telekomunikasi, dan saat ini kita hadapi ada era media komunikasi interaktif. Oke, sekarang aku mau masuk pada poin konstruksi realitas dalam media. Nah, pendekatan konstruksionisme sosial memiliki asumsi sebagai berikut nih, antara lain tindakan komunikatif yang bersifat sukarela. Pengetahuan adalah sebuah produk sosial, pengetahuan bersifat kontekstual, dan pengetahuan syarat dengan nilai. Nah, melalui media ini, realitas sosial mampu dibangun dan dipahami secara objektif dan subjektif juga, untuk menghasilkan pengetahuan yang kita ingini tersebut. Lanjut ada poin analisa framing dalam media. Nah, ini ada tahap-tahapan yang penting yang harus kita ketahui nih dalam kita menganalisa framing dalam media. Ada tahap menyiapkan materi konstruksi, di mana kita harus tahu 1. Keberpihakan media massa pada kapitalisme, 2. Keberpihakan semu pada masyarakat, dan 3. Keberpihakan pada kepentingan umum. Kemudian tahap berikutnya ada tahap penyebaran konstruksi. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pemirsa atau pembacanya secepatnya dan juga setepatnya berdasarkan pada agenda media tersebut. Oke, kemudian ada tahap pembentukan konstruksi realitas, di mana ada tahap-tahapnya lagi nih. Tahap pembentukan konstruksi realita, di mana harus ada kesediaan dikonstruksi oleh media massa dan juga kesediaan untuk sebagai pilihan konsumtif. Lalu ada pembentukan konstruksi citra, di mana konstruksi citra ini ada 2 nih, ada model good news dan juga model bad news. Nah, yang terakhir ada tahap konfirmasi,
yaitu tahap di mana media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Nah, poin terakhir ada mengenai kepentingan framing dalam konstruksi realitas. Nah, analisis framing ini digunakan sebagai strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, dan juga lebih diingat, dan nantinya untuk menggiring interpretasi halayak sesuai perspektifnya. Nah, mungkin itu poin-poin penting gitu ya yang selama aku dapetin dalam mata kuliah ini. Nah, matkul ini sendiri membuka pikiran dan wawasan kita terhadap pentingnya pengaruh dan juga aspek penting dari media itu sendiri dalam keberlangsungan hidup masyarakat, yang dimana peran media tersebut sangat penting dan juga sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat pada masa ini. Mungkin itu yang bisa aku jelasin. Terima kasih.